Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Sebelumnya saya ucapin selamat malam, siang, pagi, ataupun sore kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya Nirma Wislamida SP atau biasa dipanggil Mala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab hikayat. Lalu, apa aja sih agenda kita pada hari ini? Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua, apa sih pengertian dari hikayat itu? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri dan nilai dalam hikayat? Yang keempat ada apa saja unsur-unsur dalam hikayat? Yang kelima ada kaidah kebahasaan yang digunakan untuk menulis hikayat. Yang keenam yakni macam-macam majas, apa aja sih macam-macamnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirma Wislamida SP. Saya nomor absen 25 dari kelas 1010 dan saya biasa dipanggil Mala. Yang pertama yakni pengertian hikayat. Apa sih hikayat itu? Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama. Orang suci di sekitar istana pun juga bisa dengan segala kesaktian dan keanehan dan juga mukjizat dari tokoh utama tersebut. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat diambil dari bahasa Arab yakni haka yang berarti menceritakan atau bercerita. Jadi hikayat ini kalau bisa disimpulkan merupakan cerita. Ceritanya itu kayak di masa lalu atau kehidupan lama yang mengisahkan ke istana, keluarga istana atau orang-orang yang memiliki kesaktian, dan itu pun tidak mungkin terjadi kan teman-teman. Jadi hikayat itu bisa dikatakan seperti cerita lama yang tidak berdasarkan kebenarannya. Jadi kebenarannya itu kayak mustahil gitu loh. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri hikayat? Yang pertama yaitu bersifat anonim, yang kedua bersifat istana sentris, yang ketiga bersifat statis, yang keempat menggunakan bahasa klise. Bahasa klise yakni bahasa yang digunakan di masa lalu dan sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian bersifat tradisional atau zaman dulu. Kemudian ditemukan kemustahilan di dalam cerita. Kemustahilan ini sama kayak yang aku jelasin sebelumnya, yakni kayak orang-orang yang memiliki kekuatan. Itu kan kayak mustahil gitu ya teman-teman. Kemudian menceritakan kisah universal manusia, jadi masyarakat luas ya. Kemudian menceritakan kesaktian seorang tokoh. Seperti si tokoh A ini memiliki kekuatan ini dan si tokoh B itu memiliki kekuatan yang berbeda. Tapi itu kayak mustahil gitu loh kalau di zaman sekarang. Terus yang selanjutnya yakni nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Apa aja sih teman-teman? Nilai yang terkandung yakni nilai religi, yang kedua ada nilai budaya, yang ketiga ada nilai moral, yang keempat ada nilai estetika, kemudian yang kelima ada nilai sosial, dan yang terakhir yakni nilai edukasi. Selanjutnya, apa aja sih unsur-unsur dalam hikayat? Dalam membangun sebuah hikayat ada dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang kita bahas sekarang yakni unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik yakni unsur-unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Kan itu dalam, kalau X berarti luar. Apa aja sih? Yang pertama yakni tema. Tema yaitu gagasan atau suatu yang mendasari sebuah cerita. Jadi tema ini kayak gagalnya sebuah cerita gitu loh. Kemudian ada alur. Alur yakni suatu jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, maju, mundur. Kemudian yang terakhir yakni campuran. Jadi campuran itu bisa maju, bisa mundur. Jadi bisa dari masa depan ke masa lalu atau masa lalu ke masa depan. Yang ketiga yakni latar. Latar itu apa saja sih? Latar itu ada latar tempat,
Kemudian ada latar waktu seperti pagi, siang, sore, ataupun malam. Dan yang ketiga ada latar suasana. Suasana kayak suasananya lagi gembira atau sedih atau bagaimana dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat yang ini tokoh. Tokoh yakni pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh ini pun ada banyak sih. Tokoh itu ada tokoh pembantu, kemudian kalau disifatin itu ada dua. Tokoh antagonis sama protagonis. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian yang kelima yakni ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita itu dikisahkan oleh para cerita. Yang keenam yakni ada amanat. Apa sih amanat itu? Jadi amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca. Jadi menurut aku amanat dia ini kayak tujuannya gitu loh. Apa yang kamu ambil dari cerita itu, pokoknya itu apa? Namanya tuh amanat teman-teman. Oke, yang ketujuh yakni gaya. Gaya adalah bagaimana seorang penulis menyajikan sebuah cerita dengan memakai bahasa atau unsur-unsur dan lainnya. Biasanya tuh kayak gaya penulis kan setiap penulis tuh beda-beda. Setiap orang kan kalau menulis tuh beda-beda. Entah dengan bahasanya, menggunakan bahasanya sendiri atau bagaimana. Yang membuat cerita itu kayak lebih indah dan lebih menarik. Jadi kan kayak gaya yang dimiliki seorang pengarang ini kan menjadikan hal yang menarik sendiri bagi si pembacanya ya. Yang terakhir ya ini kaidah kebahasaan dari sebuah hikayat. Apa aja sih kaidah kebahasaan dari sebuah hikayat itu? Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata arkais jadi kata-kata yang sudah jarang digunakan di Indonesia atau bahkan sekarang tuh asing ya. Kalau bagi seumuran teman-teman tuh kayak udah asing. Karena hikayat itu menurut kayak udah tua gitu kan. Jadi menggunakan kata-kata arkais, yakni kata-kata yang sudah jarang digunakan. Bukan nggak digunakan lagi, tapi sudah kayak jarang gitu loh. Apalagi di zaman sekarang kan kata-katanya tuh kayak sekarang berkembang gitu kan. Jadi kata-kata arkais tuh kayak lebih kegeser gitu ya. Terus yang kedua yakni menggunakan banyak konjungsi. Teks menggunakan banyak konjungsi atau kata penghubung pada setiap kalimatnya. Yang ketiga nih, pokoknya ya nih kalau hikayat tuh menurut aku ciri khasnya sendiri itu ada di majas. Jadi di hikayat ini menggunakan banyak jenis majas. Bisa majas metafora, hiperbola, atau sinisme. Kemudian yang terakhir kita akan bahas macam-macam majas itu apa aja sih. Terus kayak nama-namanya majas itu apa aja. Ini yang kita pelajari ada 4 majas. Yang pertama ini majas perbandingan. Yang kedua ada majas sindiran. Yang ketiga ada majas penegasan. Yang keempat ada majas pertentangan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Contoh dari majas perbandingan ini kayak majas personifikasi, hiperbola, metafora, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran sendiri ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Biasanya kalau majas sindiran ini ada yang masih ditutupi, tapi ada juga majas sindiran ini yang secara langsung kayak frontal gitu. Nama-nama majasnya apa aja sih? Yang pertama ada majas ironi, kemudian ada sarkasme, dan yang terakhir ada sinisme dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan yang ketiga ada majas penegasan. Majas penegasan ini majas yang digunakan untuk menegaskan sesuatu dengan hal secara tegas. Contohnya seperti majas pleonasme, repetisi, retotika, aliterasi, metonomia, simbolik, dan majas paralelisme. Kemudian yang keempat ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentang hal yang lainnya. Contoh majas pertentangan ini dibagi menjadi majas litoses, kemudian ada antitesis, dan yang terakhir ada paradoks.
Sekian dari saya. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you in the next video.